Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, nama saya Novi Nur Istiqomah SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Banjar, Kota Banjar, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Negeri 1 Banjar pada kelas 11 DKV 1 dengan materi menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Mohon maaf atas kekurangannya dan selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 DKV 1 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah, dipimpin oleh KM. Silahkan KM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya Mudah-mudahan dengan berdoa ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, Ibu akan mengabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Coba sekarang lihat baju kalian. Apakah sudah rapi atau belum? Ya. Coba lihat ke bawah, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan dibuang keluar. Tidak? Tidak. Ice breakingnya seperti ini ya. Coba perhatikan Ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menangis di bawah menara. Di bawah menara Marina menangis. Bisa? Bisa. Coba ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina menangis di bawah menara. Di bawah menara Marina menangis. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti Ibu akan memunculkan sebuah video dan silahkan kalian amati, lalu silahkan kalian pecahkan solusi dari masalah yang ada di video. Nanti akan Ibu bagikan LKPD ya. Yang kedua, kalian bisa memahami makna atau arti dari surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita tadarus dulu ya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. Yuk bareng-bareng kita membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Nah, dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah itu mewajibkan kita untuk menepati janji. Nah, nanti materi ini akan Ibu jelaskan. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tolong salah satu dari kalian bisa menjawabnya ya. Yang pertama, pernahkah kamu melihat orang yang suka menepati janji? Siapa yang akan menjawab? Ya, Erin. Yang keras suaranya? Siapa? Orang tua saya. Beliau menepati janjinya kepada anak-anaknya. Kalau orang tua itu pasti ya, mereka itu pasti menepati janjinya. Berbeda dengan kita. Yang kedua, pernahkah kamu membuka aib orang lain? Siapa yang akan menjawab? Silahkan, Kurnia. Pernah. Siapa yang kamu buka aibnya? Teman. Teman dekat atau teman jauh? Dua-duanya. Untuk memperjelas materi ini, Ibu akan menayangkan sebuah video kepada kalian. Silahkan kalian lihat, amati, dan cermati video tersebut. Coba dari video yang tadi kalian lihat dan kalian amati, apa sih pengetahuan yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Coba silahkan. Silahkan Erin. Bahwa kita harus menutup aib orang lain supaya aib kita juga tidak tersebar. Ya. Dari menutupi aib, kita harus menutupi aib orang lain. Pastikan kita semua itu mempunyai aib ya. Kalau kita bisa menutupi aib orang lain, maka aib kita juga akan tertutupi ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, sesuai yang sudah kita sepakati minggu lalu. Dan nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, sebuah permasalahan dari materi yang sedang kita bahas sekarang ya. Silakan kalian secara berkelompok berdiskusi memecahkan masalah ini atau mencari solusinya. Paham? Nah. Sekarang silakan salah satu perwakilan dari tiap kelompok untuk mengambil LKPD yang ada di depan. Silakan maju ke depan. Nah, untuk pengerjaannya, Ibu kasih waktu selama 20 menit. Cukup ya? Cukup. Silakan dimulai mengerjakan dari sekarang selama 20 menit. Apa akibatnya jika kita membuat aib seseorang? Gampang tetap kita dibahas. Oh, ih. Sudah selesai? Udah? Kalau sudah selesai, nanti akan Ibu panggil
perwakilan dari tiap kelompok 2 orang saja ya untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1 ke depan. Nah, kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok kalian. Sekarang Ibu akan memanggil dari tiap kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap? Silakan kelompok 1. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, mengapa menurut kali ketika kita membela diri kita ketika kita tidak salah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan, ada yang mau menanggapi? Mungkin untuk menutupi aib, sebenarnya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi aib seseorang dengan sebaik-baik mungkin. Tapi mengapa seorang manusia membuka aib temannya sendiri? Harusnya itu tidak diperbolehkan karena Allah telah menutupi aib seseorang dengan sebaik mungkin. Ya, betul ya. Jadi kita itu jangan membuka aib orang lain. Kita kan punya aib kan, ya. Nah, kita itu punya aib. Jadi kalau aib kita terbuka, pasti kita akan merasa malu atau akan merasa terhina. Maka sebaiknya kita harus menutupi aib orang lain. Supaya apa? Supaya aib kita juga dapat tertutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Materinya tentang memelihara lisan. Cermati wacana. Di media sosial, seseorang memberikan komentar yang menyakitkan kepada temannya karena berbeda pendapat. Hal ini membuat hubungan mereka renggang. Apa pendapatmu tentang situasi ini? Rumuskan wacana berkata yang baik. Kalau tidak mampu, sebaiknya kita diam. Lalu pikirkan terlebih dahulu sebelum menulis. Dan yang terakhir, hindari komentar emosional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kelompok 3 silakan untuk menanggapi kelompok 1. Silakan Irgi. Iya, boleh, betul ya. Jadi kita itu harus memelihara lisan kita. Kalau tidak bisa memelihara lisan, maka orang lain bisa tersakiti oleh lisan kita. Dari tadi video dan diskusi kelompok yang telah kalian lakukan, berarti menepati janji itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu janji kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah itu yaitu ketika kapan? Ketika kita sudah berada di rahim ibu kita. Dan perjanjian apa yang telah kalian lakukan dengan Allah? Yaitu perjanjian, apakah kamu ketika nanti lahir ke dunia akan tetap beriman kepada Allah atau tidak? Yang ketiga, memelihara lisan. Lisan merupakan panca indera yang sangat penting. Akan tetapi dari lisan itu akan timbul fitnah dan ghibah. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, apa itu fitnah dan apa itu ghibah. Yang ketiga, ialah menutupi aib orang lain. Aib itu artinya adalah cela atau hina. Maka kalau kita membuka aib orang lain, maka orang tersebut akan merasa hina dan tercela. Coba kita merenungkan diri kita. Apakah kita punya aib atau tidak? Punya kan? Nah,
jika kita punya aib, harusnya kita bisa melihat tuh ke dalam diri kita dulu. Wah, kita itu punya aib. Bagaimana kalau aib kita diumbar oleh orang lain? Pasti kita sendiri akan merasa malu dan merasa terhina. Sekarang, dampak dari tidak menepati janji apa? Yaitu tidak dipercaya oleh orang lain. Terus salah satu dampak dari tidak mensyukuri nikmat apa? Ya Allah tidak akan menambah nikmat kita lagi. Ya, bahkan Allah bisa mencabut nikmat kita. Yang ketiga, apa sih dampaknya kalau kita tidak memelihara lisan kita apa? Yaitu menyakiti hati orang lain. Terus salah satu dampak kalau kita tidak menutupi aib orang lain, maka aib kita juga akan diumbar oleh orang lain ya. Nah, itu salah satu dampak dari materi yang kita pelajari hari ini. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah kalian senang mempelajarinya atau tidak? Senang ya? Kenapa senang? Coba jawab. Kita bisa mengetahui dari materi itu bahwa elemen akhlak tersebut harus diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Ya, nah ini yang tadi kita pelajari itu merupakan elemen akhlak ya. Dan elemen akhlak itu yang harus ada pada diri kita sendiri. Apa sih yang harus ada pada diri kita sendiri? Yaitu akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Di antaranya harus menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian tadi yang sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Itu merupakan pemecahan masalah dari metode belajar kita hari ini, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kita tepuk tangan sama-sama. Nah, untuk mengetahui pengetahuan keterampilan kalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan tolong ini dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini ada tes untuk keterampilan kalian ya, pengetahuan dan keterampilan kalian. Silakan kalian kerjakan dulu sebentar selama 5 menit, kemudian dikumpulkan kembali. Silakan ambil ke depan. Silakan dikumpulkan kembali tugas kalian. Kasih ya. Ini akan Ibu periksa dan hasilnya akan Ibu umumkan atau bagikan minggu depan ya. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.